Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep al-ilm menurut filsafat pendidikan Islam. Ilmu atau ilmu itu berasal dari kata Arab yaitu ilmun yang artinya mengetahui secara harfiah. Nah, dalam bahasa Arab ilmu didefinisikan menurut sebagian ahli usul fikih atau ahli logika didefinisikan sebagai ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika ada seseorang berbicara api itu panas, maka informasi atau kalimat yang dia sampaikan memang sesuai dengan kenyataan. Nah, jika tidak sesuai dengan kenyataan, itu maka lawan dari kata ilmu. Itu namanya jahal. Jahal sendiri diartikan sebagai tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', mendeskripsikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Jika ada orang mengatakan api itu dingin, maka apa yang dia sampaikan itu tidak layak disebut sebagai informasi atau ilmu. Sebab dalam pendeskripsian atau penggambaran apa yang dia persepsikan itu tidak pas, tidak tepat. Maka tidak disebut ilmu. Nah, lantas ilmu itu apa dalam perspektif filsafat pendidikan Islam misalnya? Ilmu itu bisa diartikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melakukan percobaan sistematis dan dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, rumus-rumus yang mana dapat diajarkan. Artinya ilmu itu berisi suatu objek ilmiah yang objek ilmiah ini memiliki deretan atau sekumpulan prinsip, ada prinsipnya, ada dalilnya, ada rumus. Contoh ada mengatakan ini adalah ilmu agama, atau ini adalah ilmu fikih, atau ini adalah ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah itu punya prinsip, punya dalil, punya rumus. Ilmu matematik ada rumusnya, dan lain-lain. Dan sudah teruji kebenarannya, dan sudah dilakukan berulang-ulang kali. Jadi yang namanya pengetahuan itu, pengetahuan atau maaf, yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya teruji. Dan dia juga punya prinsip-prinsip yang menopang suatu objek ilmiah tersebut. Kemudian ada juga menurut perspektif lain, ilmu menurut filsafat pendidikan Islam. Kalau yang tadi itu ilmu sebagai sebuah objek ilmiah. Sekarang menurut perspektif filsafat pendidikan Islam, ilmu adalah atau dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, ilmu menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Masalah yang sering dipertanyakan dalam hal ini adalah apakah Al-Quran tidak bertentangan dengan akal? Dan lebih khusus misalnya, apakah Al-Quran tidak bertentangan dengan filsafat? Nah, hal ini kemudian dibuktikan dengan memaparkan 4 pokok syarat ilmiah, antara lain sesuatu dikatakan ilmiah harus memiliki objek tertentu, metode, bersistem, dan sifatnya universal. Oleh sebab itu, maka Al-Quran sebagai petunjuk telah memenuhi apa yang dimaksud oleh metode. Al-Quran memberikan arah dan tujuan bagi manusia. Sistem artinya menjadikan suasana beraturan, saling terkait, dan runtut atau berurut, sehingga semua bagian merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh atau holistik atau bersifat keseluruhan. Kemudian yang terakhir, ilmu itu atau syarat ilmiah yang keempat adalah bersifat universal, artinya umum. Kebenaran isi Al-Quran tidak terbatas oleh ruang waktu. Maka ilmu dalam perspektif Islam berdasarkan intelektual, hati nurani, dan akal subjektif yang mengarahkan rasio akal objektif pada pembentukan ilmu yang berdasarkan kesadaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai konsep ilmu menurut filsafat pendidikan Islam. Artinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, Al-Qur'anlah sumber ilmu pengetahuan yang kemudian
Al-Quran ini dijadikan sebuah sumber utama yang memiliki 4 syarat ilmiah. Dalam Al-Quran ada sesuatu yang disebut metode. Dalam kaitannya dengan metode, Al-Quran memberikan arah, memberikan tujuan bagi manusia. Yang kedua, ada sistem. Artinya menjadikan sesuatu itu beraturan, saling terkait dan berurut, sehingga semua bagiannya merupakan keseluruhan. Ini yang kedua. Artinya apa namanya? Artinya Quran sebagai ilmu. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam itu, ilmu itu ya Quran itu sendiri, karena Quran adalah sumber pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Quran atau ilmu itu bersifat universal, yang artinya umum. Dalam Al-Quran, kebenaran isi Al-Quran itu sifatnya universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Jika Al-Quran menceritakan atau memberikan informasi yang sifatnya pengetahuan, pengetahuan tersebut bukan terbatas pada golongan tertentu dan waktu tertentu. Ya banyaklah kita misalnya diberi petunjuk-petunjuk mengenai pengetahuan, bahwa misalnya Al-Quran menceritakan matahari itu terbenam. Informasi atau pengetahuan tentang matahari terbenam itu dimanapun bentuk atau kejadiannya sama. Misalnya Al-Quran juga menerangkan tentang proses turunnya hujan. Ada mendung dulu, kemudian awan mengalami kondensasi dan lain-lain. Informasi atau pengetahuan tersebut bersifat universal. Itu konsep ilmu menurut filsafat pendidikan Islam. Artinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, saya ulangi lagi, menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memiliki 4 syarat pokok ilmiah atau 4 pokok syarat ilmiah. Yang pertama, ada memiliki objek tertentu. Yang kedua, metode. Yang ketiga, sistem. Dan sifatnya universal. Bagaimana cara seseorang atau cara kita mendapatkan atau memperoleh pengetahuan? Ini akan dibahas dalam instrumen meraih ilmu pengetahuan. Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Artinya sarana untuk memperoleh atau membantu aktivitas yang bersifat ilmiah dalam berbagai hal yang mesti ditempuh oleh seseorang. Intinya ini adalah wasilah dalam bahasa Arab, wasail untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ada beberapa aliran tentang instrumen meraih ilmu pengetahuan. Pertama, rasionalisme, kedua, empirisme, ketiga, positivisme. Rasionalisme itu apa? Adalah akal itu merupakan alat pencari dan pengukur pengetahuan. Dalam aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap atau mempersepsikan suatu objek. Tokoh-tokoh yang mendukung aliran ini adalah misalnya René Descartes, filsuf Prancis, abad ke-16. Tetapi sebenarnya aliran ini sudah ada sebelum beliau lahir. Yang kedua, empirisme. Empirisme ini berasal dari kata Yunani empirikos, dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman hissi atau indrawi. Jadi pengetahuan indrawi ini adalah pengalaman indrawi ini dijadikan alat atau sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dalam aliran ini atau menurut aliran ini, pengetahuan indrawi atau hissi itu bersifat parsial. Kenapa? Karena antara satu indera dengan indera yang lain itu berhubungan. Ada perbedaan. Parsial itu kan terpisah-pisah. Kuping atau telinga itu berbeda dengan mata.
cara telinga mendapatkan pengetahuan berbeda dengan cara hidung misalnya. Cara mata mendapatkannya juga berbeda dengan indrawi yang lain. Lidah misalnya. Jadi tapi meskipun ini ada perbedaan, ini ada kaitannya atau hubungannya dengan sifat khas fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengannya. Jadi pengetahuan indrawi ini berada atau ada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. Dalam aliran empirisme ini, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Dalam hal ini, menurut aliran empirisme ini, akal tidak berfungsi banyak meskipun ada atau kalaupun ada hanya sebatas ide-ide yang kabur. Jadi akal itu mungkin bisa merencanakan, tapi jika datanya tidak ada ya sudah. Jika pengalamannya tidak berhasil didapatkan maka tidak mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, aliran positivisme. Ini merupakan lanjutan dari rasionalisme dan empirisme dalam filsafat pengetahuan. Tokohnya adalah diantaranya Auguste Comte. Filsuf abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Menurut beliau yang menganut aliran empirisme, beliau ini pada dasarnya menganut empirisme. Beliau mengatakan bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. Berarti ini soal empirisme, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Artinya, suatu kebenaran yang diperoleh atau dengan akal manusia didukung bukti empiris yang terukur. Alias terukur ini artinya adalah yang kemudian menjadi parameter positivisme. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme plus rasionalisme. Alias gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan pengetahuan atau kebenaran, itu tidak cukup akal saja, tapi akal diberdayakan sekaligus diuji. Yang kemudian ketika akal dan eksperimen atau pengalaman itu bersatu, nanti mendapatkan sesuatu yang bukti empiris yang terukur. Kan bukti itu bisa saja tidak terukur karena bukti bisa subjektif misalnya. Tapi jika bukti ini terukur, objektif misalnya, maka ini bisa dijadikan ilmu pengetahuan atau pengetahuan oleh seseorang. Nah, ini menurut filsafat konvensional. Dalam filsafat Islam misalnya bahwa manusia itu memiliki 3 aspek dan 6 dimensi. Dalam artian ada aspek jismiyah, aspek nafsiyah, dan aspek rohaniyah dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan. Aspek jismiyah itu artinya keseluruhan organ fisik biologis diri manusia yang mencakup saraf, kelenjar, sel, dan seluruh organ dalam dan organ luar fisik manusia. Ini menurut Baharuddin. Nah, dalam aspek jismiyah ini yang isinya adalah keseluruhan organ fisik biologis memiliki 3 daya utama, yaitu al-ghaziyah, makan, minum, nutrisi. Yang kedua al-munmiyah, tumbuh kembang. Yang ketiga al-muwallidah, yaitu reproduksi. Dan juga ada daya khusus, yaitu daya untuk mengaktualisasikan secara konkret, terutama dalam bentuk tingkah laku dan seluruh kondisi psikis manusia. Yang kedua ada aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah ini adalah keseluruhan daya psikis khas manusia yang berupa pikiran, perasaan, dan kemauan bebas. Aspek nafsiyah ini memiliki sejumlah daya sesuai dengan dimensi-dimensi psikis yang ada padanya, yaitu ada dimensi an-nafsu, al-aql, dan al-qalb. Dimensi nafsu memiliki 2 daya utama, yaitu ghadab, marah, yaitu daya untuk menghindari sesuatu yang membahayakan atau menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua
ada syahwah, kesenangan, yaitu daya untuk merebut dan mendorong pada hal-hal yang memberikan kenikmatan. Nah, kemudian dimensi nafsu ada 3 tingkatan. Pertama ada nafsu ammarah yang memiliki 3 daya, yaitu al-ghaziyah, makan, al-munmiyah, tumbuh, dan al-muwallidah, reproduksi. Tingkat kedua ada an-nafsul lawamah, yaitu daya untuk menerima, mendorong, dan menggerakkan. Yang ketiga ada an-nafsul mutmainnah, yaitu daya menerima sekaligus juga daya menolak. Itu dimensi nafsu yang merupakan bagian dari aspek nafsiyah. Yang kedua ada dimensi akal, dimensi yang memiliki daya mengetahui, al-ilmu. Daya mengetahui itu muncul sebagai akibat adanya daya pikir seperti tafakkur, memikirkan, nazar, memperhatikan, i'tibar, menginterpretasikan. Ini al-aql. Ada dimensi yang ketiga dari bagian an-nafsi adalah dimensi al-qalb. Dimensi ini memiliki 2 daya, yaitu daya memahami dan daya merasakan. Berbeda dengan memahami pada al-aql yang mengerahkan segala kemampuan berupa persepsi dalam dan persepsi luar, maka daya memahami pada qalb selain menggunakan kedua persepsi tersebut juga memiliki daya persepsi ruhaniyah yang sifatnya adalah menerima, yakni memahami hak kebenaran dan ilham dari Tuhan. Yang ketiga ada aspek ruhaniyah. Aspek rohaniyah ini memiliki 2 daya. Daya rohaniyah sesuai dengan 2 dimensi yang dimilikinya. Daya rohaniyahnya apa? Ada dimensi ar-ruh, ada dimensi fitrah. Dimensi ruh ini sumbernya dari Allah, asalnya dari Allah. Ketika ruh bersama dengan badan alias jism dan jiwa an-nafas, maka ruh tetap memiliki daya yang dibawa dari asalnya tersebut yang disebut dengan daya spiritual. Jadi ketika ruh bersama dengan badan dan nafas, itu ruh tetap punya daya. Kemudian daya disebut daya tersebut disebut dengan daya spiritual. Nah, daya spiritual ini kemudian menarik badan dan jiwa menuju Allah. Daya inilah yang kemudian daya ruh ini kemudian menyebabkan manusia memerlukan agama. Jadi ruh itu kan daya yang ada di dalam diri manusia yang dibawa dari asalnya. Jadi ketika ruh yang menarik, maka menarik badan, maka dia sholat, maka dia ibadah. Itu kira-kira. Kemudian ada dimensi fitrah, yaitu struktur psikis manusia yang bukan sekedar memiliki daya-daya, tetapi juga sebagai identitas esensial yang memberikan bingkai kemanusiaan bagi an-nafas alias jiwa agar tidak bergeser dari kemanusiaannya. Alias ini yang kemudian bisa dikatakan sebagai naluri bahwa manusia itu secara psikis bukan cuma punya daya-daya, bukan cuma punya kemampuan-kemampuan, tapi identitasnya demikian, identitas esensial yang menjadikan dia adalah manusia dan supaya tidak bergeser dari kemanusiaan. Naluri lah gampangnya. Yang keempat ada intuisionisme. Tokoh aliran ini adalah Henry Bergson, abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dia menganggap bahwa tidak hanya indera yang terbatas. Indera itu kan terbatas. Nah, menurut dia, bukan cuma indera yang terbatas, tapi akal juga terbatas. Karena objek yang ditangkap adalah objek yang selalu berubah, tidak pernah tetap. Apa yang dilihat mata, apa yang dirasakan oleh telinga, didengar oleh telinga, dirasakan oleh indera peraba, itu semuanya berubah menurut dia. Nah, atas dasar tersebutlah, atas dasar hal itu, menyadari bahwa indera dan akal itu terbatas, Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi, yaitu kemampuan yang mirip dengan insting, tetapi berbeda dalam kesadaran dan kebebasannya. Insting itu kan ya apa namanya, insting, daya dorong utama yang ada pada manusia itu insting. Nah, sebenarnya sebelum Bergson atau tokoh-tokoh aliran ini mengembangkan aliran intuisionisme,
Dalam filsafat Islam atau filosof Islam juga sudah mengembangkan teori ini dalam tradisi keilmuan mereka. Salah satunya adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh yang memiliki keraguan atas kebenaran yang diperoleh oleh akal. Jadi menurut beliau, akal tidak selalu benar atas apa yang dia peroleh tentang suatu pengetahuan. Ini timbul ketika Al-Ghazali mempelajari ilmu kalam atau teologi yang beliau pelajari dari gurunya Al-Imam Al-Juwaini. Nah, kemudian dalam kitabnya beliau Al-Munqiz Minad Dhalal misalnya, bahwa beliau ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran, seperti kebenaran. Misalnya, jika engkau melihat bintang, maka kelihatan ukurannya sangat kecil. Kemudian bintang itu kita teliti dengan alat yang canggih, maka kita akan mengetahuinya. Ternyata ukurannya lebih besar daripada bumi. Nah, ketika itu kemudian beliau menjelaskan, kita sering mengatakan bahwa 10 lebih banyak dari 3. Sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa 3 lebih banyak dari 10 dengan argumen bahwa tongkat dapat dijadikan ular, dan hal itu memang betul ia laksanakan, saya akan kagum melihat kemampuannya. Tetapi sungguh pun demikian, keyakinan saya bahwa 10 lebih besar daripada 3 tidak akan kurang. Hal seperti inilah yang menurut Al-Ghazali pengetahuan sebenarnya. Nah, kemudian Al-Ghazali misalnya bahwa panca indera itu juga bisa berdusta misalnya dalam menangkap sebuah objek pengetahuan. Misalnya beliau mencontohkan bayangan rumah kelihatannya tidak bergerak, tetapi akhirnya dia berpindah tempat. Karena toh pada akhirnya bayangan juga tidak selalu di situ. Sama seperti bahwa bintang-bintang itu pada hakikatnya juga ternyata lebih besar daripada bumi. Nah, atas dasar hal tersebut, Al-Ghazali tidak percaya pada panca indera lagi. Kemudian dia meletakkan kepercayaan pada akal, tetapi akal juga ternyata tidak dapat dipercayai. Nah, akhirnya Al-Ghazali dalam suatu mimpinya, dalam tanda petik, beliau melihat hal-hal yang kebenarannya diyakini benar, tetapi setelah bangun ia sadar bahwa apa yang dilihat olehnya benar sebetulnya tidaklah benar. Kira-kira begitu. Nah, lantas kemudian Al-Ghazali mengatakan juga tidaklah mungkin apa yang sekarang dirasa benar menurut pendapat akal. Nanti kalau kesadaran yang lebih dalam timbul akan ternyata tidak benar pula, sebagaimana halnya dengan orang yang telah bangun dan sadar dari tidurnya. Nah, kemudian Al-Ghazali menganggap intuisi adalah sirrul qalb, rahasia qalb dan akal, sebagai indera keenam yang kepadanya nur ma'rifah, cahaya pengetahuan yang murni, memancar dari alam malakut, sebab ia pun termasuk alam malakut. Dengan makna lain adalah adanya potensi atau sarana lain di atas akal, dalam arti pikiran yang dapat menjangkau apa yang tak terjangkau oleh akal. Jadi kira-kira menurut beliau, intuisi ini cara memperoleh pengetahuan yang di atasnya akal sekaligus di atasnya indera. Bahkan bisa disebut indera keenam, karena ini adalah sirrul qalb dan akal. Kira-kira begitu soal intuisi. Jadi demikian cara-cara seseorang atau manusia memperoleh pengetahuan. Nah, sekarang pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan itu ada berapa atau dibagi menjadi apa? Pasti ulama atau para ahli punya perbedaan pendapat mengenai klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu ini di satu sisi memperlihatkan bahwa ilmu itu mengalami perkembangan sesuai dengan masa yang membuat ilmunya. Di sisi lain, ini mencerminkan konsep bahwa pembuat ilmu sendiri yang hidup dalam konteks budaya tertentu tentang hakikat ilmu. Jadi, klasifikasi suatu ilmu
di satu sisi memperlihatkan perkembangan ilmu pengetahuan atau ilmu sampai dengan masa pembuatnya, di sisi lain mencerminkan konsep pembuatnya sendiri yang hidup dalam konteks budaya tertentu tentang hakikat ilmu. Klasifikasi ini bisa berlaku dalam hal yang berbasis ontologis maupun epistemologis maupun aksiologis fungsionalis berdasarkan fungsi dan dalam kurung alias berdasarkan fungsi dan tujuan ilmu aksiologis fungsionalis itu. Nah, ada beberapa pendapat atau pandangan mengenai klasifikasi ilmu. Di antaranya Al-Farabi. Beliau membagi ilmu atau menyusun ilmu dengan sub-sub bagian yang kemudian masing-masing memiliki sasaran-sasaran. Pertama, klasifikasi ilmu itu dimaksudkan sebagai petunjuk umum ke arah berbagai ilmu. Sedemikian rupa sehingga para pengkaji hanya memilih mempelajari subjek-subjek yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, klasifikasi tersebut memungkinkan seseorang belajar hierarki ilmu, tingkatan ilmu. Yang ketiga, berbagai bagian dan subbagian lainnya memberikan sarana yang bermanfaat dalam menentukan sejauh mana spesialisasi dapat ditentukan secara sah. Keempat, klasifikasi ini atau klasifikasi tersebut menginformasikan kepada para pengkaji tentang apa yang seharusnya dipelajari sebelum seseorang dapat mengklaim dirinya ahli dalam suatu ilmu tertentu. Nah, itu susunan sub-sub atau klasifikasi ilmu yang disusun oleh Al-Farabi. Jadi klasifikasi ini ada maksudnya masing-masing, bahwa masing-masing klasifikasi ini punya sasaran masing-masing menurut Al-Farabi. Bahkan ada juga misalnya bahwa pendapat lain, Ibnu Khaldun misalnya, bahwa klasifikasi ilmu secara tradisional dalam pandangan kaum muslimin terhadap ilmu pengetahuan itu maksudnya adalah sebenarnya adalah sumbangannya sendiri. Jadi klasifikasi ilmu itu sebenarnya bagaimana cara pandang seseorang itu dalam memberikan sumbangsinya sendiri terhadap pengetahuan. Ibnu Khaldun kemudian secara proporsional mendudukan ilmu-ilmu syariah dengan ilmu-ilmu filosofis. Kemudian ia mengkritik ilmu-ilmu yang secara sosiologis dan pragmatis terkutuk. Dalam artian ada beberapa. Jadi Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ada ilmu syariah itu sama dengan ilmu filosofis. Kemudian ada ilmu lain itu ilmu sosiologis dan lain-lain. Ibnu Khaldun ada juga Al-Ghazali misalnya. Al-Ghazali secara epistemologis membagi ilmu menjadi dua. Ada syar'iyah dan aqliyah. Aqliyah juga disebut ghairu syar'iyah. Ilmu syariah jelas ilmu-ilmu yang diambil secara taklid dari Rasulullah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Sedangkan ghairu aqliyah ya dengan rasional, yaitu ilmu-ilmu yang tidak diperoleh dengan taklid. Nah, ilmu aqliyah ini dibagi menjadi dua. Ada daruriyah, ada muktasab. Daruriyah itu ilmu yang didapatkan, diperoleh tanpa pembuktian dan tanpa belajar. Kalau muktasab itu ada belajar dan pembuktian. Wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa 'aksuhu wa daruriyul jali. Kata pembuat nazam Sulamul Munawwaraq ilmu mantiq, ilmu nazari atau ilmu muktasab itu ilmu yang membutuhkan mahtajalit ta'amuli, membutuhkan angan-angan alias nazar, membuktikan butuh dalil. Kemudian kalau dori sebaliknya tidak perlu itu. Dalam ilmu ushul fikih misalnya bahwa ilmu doruri itu malam yaqa'an nadharin wastidlalin. Ilmu doruri adalah ilmu yang tidak butuh penalaran dan pembuktian. Sedangkan ilmu muktasab ilmu yang butuh pembuktian dan penalaran. Misalnya Tuhan atau
semesta alam itu adalah sesuatu yang baru. Itu ilmu muktasab. Harus dibuktikan bagaimana alam itu sesuatu yang baru. Nah, itu soal klasifikasi ilmu. Nah, ilmu syariah menurut Al-Ghazali dibagi 4. Ada yang usul pokok, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Begitu juga dengan asar. Yang kedua furu' cabang, yaitu hasil pemahaman dan pengembangan dari usul berdasarkan makna-makna yang lebih luas. Nah, yang kemudian ini ada 2 tingkatan, yaitu menyangkut kemaslahatan dunia, terbagi 2, yaitu pertama menyangkut kemaslahatan dunia, yaitu fikih, dan B menyangkut kemaslahatan akhirat, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu ilmu mukasyafat dan ilmu muamalah. Ini pembagian klasifikasi ilmu syariah. Dari sudut hukumnya, ilmu terbagi menjadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Nah, kemudian Salminawati misalnya, beliau membagi secara umum ilmu itu dikategorikan menjadi 4. Pertama, ilmu-ilmu alamiah, natural science, yang terdiri dari biologi, fisika, kimia, dan matematik. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu sosial, yang terdiri dari sosiologi, psikologi, sejarah, dan ilmu antropologi. Yang ketiga, ilmu dasar atau ilmu murni di bidang sosial. Ini selanjutnya berkembang seperti yang kemudian bersifat terapan seperti ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu administrasi, komunikasi, dan seterusnya. Yang keempat, ilmu humaniora dengan cabang-cabangnya seperti filsafat, bahasa dan sastra, serta seni. Itulah klasifikasi ilmu menurut para ahli. Terima kasih.